Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Arya Septiana Sinta dari Prodi Pendidikan Geografi semester 6, NIM 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas geografi pengembangan wilayah di Kota Karawang. Nah, Kota Karawang itu berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang geografisnya terletak antara 107 derajat 02 menit sampai 107 derajat 40 menit bujur timur dan 5 derajat 56 menit sampai 6 derajat 34 menit lintang selatan, termasuk daerah daratan yang relatif rendah mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 sampai 1279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 sampai 2 derajat 2 sampai 15 derajat, 15 sampai 40 derajat, dan suhu di atas 40 derajat Celcius dengan temperatur udara rata-rata 20 derajat Celcius. Tekanan rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66%, serta kelembaban nisbi 80%, dan curah hujan tahunannya berkisar 1.100 sampai 3.200 mm per tahun. Kemudian untuk kondisi demografis di Kota Karawang memiliki luas wilayah 1.652 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2.361.019 jiwa dan kepadatan penduduknya sebanyak 1.429,19 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya ada mata pencarian di Kota Karawang, yaitu sangat beragam ya. Tetapi di sejumlah kecamatan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani atau pembajak sawah karena Kota Karawang adalah daerah penghasil padi yang dilalui oleh aliran sungai yang melandai ke arah utara yang mengalir dari selatan Karawang menuju Sungai Citarum yang juga menjadi batas antara Kota Karawang dan Bekasi. Citarum yang merupakan pemisah Kota Karawang dari Kota Bekasi dan Cilamaya yang merupakan batas wilayah dengan Kota Subang. Selain sungai, terdapat juga 3 buah saluran irigasi yang besar yaitu saluran Induk Tarum Utara, saluran Induk Tarum Tengah, dan saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak, dan pembangkit tenaga listrik. Wilayah Kota Karawang sebagian besar dataran pantai yang luas, terhampar di bagian pantai utara dan merupakan endapan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas, terutama endapan laut dan aluvium vulkanik. Sedangkan di bagian tengah kawasan perbukitan yang sebagian besar terbentuk oleh batuan sedimen, sedang di bagian selatan yang merupakan wilayah limpahan dari Kawedan Jonggol merupakan daerah perbukitan yang sejuk, terdapat Gunung Sanggabuana dengan ketinggian kurang lebih 1291 mdpl. Wilayah selatan ini secara iklim dan kondisi geografis berbeda dengan sebagian besar wilayah di Kota Karawang yang didominasi oleh dataran rendah, dataran yang beriklim panas. Wilayah selatan secara geografis dan iklim bahkan kultur lebih mirip dengan wilayah Jonggol, Bogor. Sebagian besar wilayah Kota Karawang adalah dataran rendah dan sebagian kecil di wilayah selatan berupa dataran tinggi. Sesuai dengan bentuk morfologinya, Kota Karawang terdiri dari dataran rendah yang mempunyai temperatur udara rata-rata 27 derajat Celcius dengan tekanan udara rata-rata 0,01 milibar. Iklim di Kota Karawang yaitu memiliki iklim tropis basah dan kering dengan 2 musim, yaitu musim penghujan yang disebabkan oleh angin muson baratan yang bersifat basah dan lembab, dan musim kemarau yang disebabkan oleh angin muson timuran yang bersifat kering. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.100 sampai 3.200 mm per tahun. Pada bulan Januari sampai April bertiup angin muson barat dan sekitar bulan Juni bertiup angin muson timur tenggara. Kecepatan angin antara 30 sampai 35 km per jam. Lamanya tiupan rata-rata 5 sampai 7 jam.
Kemudian ada permasalahan sosial di tengah masyarakat seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku mendorong pemerintahan untuk segera mengambil tindakan untuk penanganan melalui pendekatan secara sistematis, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial serta memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara layak. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang manajemen kinerja tenaga kesejahteraan dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Perekonomian Kabupaten Karawang tercatat mengalami kontraksi terdalam di antara kabupaten atau kota lainnya di Jawa Barat pada tahun 2020. Hal itu diukur menurut besaran produk domestik regional bruto, lapangan usaha atas dasar harga konstan yang turun sebesar 3,59% menjadi 157,84 triliun pada tahun 2020. Kemudian banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi di daerah Karawang tersebut dikarenakan tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan menjanjikan juga menjadi salah satu daya tarik orang melakukan urbanisasi dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dapat meningkatkan tingkat perekonomian keluarganya. Sedangkan di daerah pedesaan lapangan pekerjaannya sangat terbatas, dan seandainya ada penghasilan yang diperoleh untuk bekerja di desa tidak sebesar dengan penghasilan yang didapat bekerja di kota. Dalam perubahan perilaku sosial yang terjadi di masyarakat, antara lain berjudi, minum minuman keras, menggunakan narkoba, dan bahkan sudah tidak asing lagi kalau kita mendengar hamil di luar nikah. Dalam permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, diakibatkan banyaknya orang yang melakukan urbanisasi ke daerah tersebut, sebagian pendatang mengajak masyarakat yang ada di daerah setempat untuk melakukan hal-hal yang mengacu kepada perilaku negatif. Padahal, sebelum urbanisasi terjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat tidak separah sekarang. Hadirnya sebuah landasan yang kuat bagi pembangunan di Kota Karawang akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebuah agenda pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan memiliki dampak yang nyata terhadap seluruh masyarakat dan sektor di Kota Karawang. Kebijakan Bupati Karawang dalam menyongsong peradaban baru yang mana Kota Karawang tumbuh dan berkembang. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan yang harus disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.